kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran problem based learning. Oke, kita akan kupas tentang definisi. Problem based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Yang kedua atau definisi yang kedua yaitu proses pembelajaran menggunakan pendekatan sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sekarang membahas tentang konsep problem based learning. Problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam pembelajaran ini, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata, real world. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu pembelajaran ini menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan mendorong peserta didik memiliki rasa ingin tahu pada pembelajaran itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 strategi penerapan model problem based learning. Yang pertama, yaitu permasalahan sebagai kajian. Yang kedua, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman. Yang ketiga, permasalahan sebagai contoh. Yang keempat, permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses. Dan yang kelima, permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang peran guru, peserta didik, kemudian masalah dalam problem based learning. Yang pertama, guru sebagai pelatih, yaitu asking about thinking, bertanya tentang pemikiran, kemudian memonitor pembelajaran. Selanjutnya, probing, menantang peserta didik untuk berpikir. Selanjutnya, menjaga agar peserta didik terlibat. Kemudian, mengatur dinamika kelompok. Selanjutnya, menjaga berlangsungnya proses. Kemudian, peserta didik sebagai pemecah masalah, yaitu peserta yang aktif terlibat langsung dalam pembelajaran, membangun pembelajaran. Kemudian, masalah sebagai awal tantangan dan motivasi, yaitu menarik untuk dipecahkan, kemudian menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari. Selanjutnya, kita berbicara tentang tujuan dan hasil problem based learning. 1. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, pemodelan peranan orang dewasa, bentuk pembelajaran berbasis masalah, menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dan aktivitas praksis yang dijumpai di luar sekolah. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah yang dapat dikembangkan, yaitu mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, memiliki elemen-elemen magang. Hal ini mendorong peserta didik secara bertahap memiliki peran dari yang diamatinya. Yang selanjutnya lagi, melibatkan peserta didik dalam penyelidikan pilihan sendiri sehingga dapat menjelaskan fenomena dunia nyata. Yang keempat, belajar pengarahan sendiri, self-directed learning. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh di bawah bimbingan guru.
Problem-based learning mengacu pada hal-hal berikut. 1. Menekankan pertanggungjawaban dari peserta didik. Yang kedua, kegiatan peserta didik difokuskan pada situasi sebenarnya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik untuk menemukan jawaban relevan sehingga terjadi pembelajaran yang mandiri. Yang keempat, mendorong ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Diskusi, presentasi, dan evaluasi. Peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Yang kelima, tidak hanya mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saja, tapi juga berpengaruh pada pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self-management. Yang keenam, difokuskan pada permasalahan yang memicu peserta didik menyelesaikan permasalahan melalui konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketujuh, proyek disesuaikan pengetahuan peserta didik. Dan yang kedelapan, proyek menjadikan aktivitas peserta didik sangat penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan problem-based learning. 1. Akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Yang kedua, peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, model ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Oke, selanjutnya langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep dasar atau basic concept. Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendefinisian masalah, defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Yang ketiga, pembelajaran mandiri atau self-learning. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu 1. Agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas. Dan yang kedua, informasi dikumpulkan dengan satu tujuan, yaitu dipresentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Yang keempat, pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya.
Selanjutnya, yang kelima, penilaian atau assessment. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan atau knowledge, kecakapan atau skill, dan sikap atau attitude. Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester atau yang kita sebut UAS, ujian tengah semester atau yang disebut UTS, kuis, PR, dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Demikianlah penjelasan tentang model problem based learning. Untuk contoh penerapan model problem based learning, simak terus di channel Nur Aini Pembelajaran dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya komentar yang membangun yang kami harapkan untuk kemajuan channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.